Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di minggu ke-1 dan minggu ke-3 di channel YouTube Go Bogor Online Service. Perkenalkan, saya Linda. Hari ini saya akan sharing tentang kering rohani. Adanya di Mazmur 63 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kering rohani seperti tanah yang kering dan tandus. Tidak ada kehidupan dan tidak ada kesegaran. Apa itu kering rohani? Kering rohani adalah di mana seseorang merasa seolah-olah Tuhan jauh darinya dan sulit untuk didekati. Kering rohani bisa terjadi dan kita tidak menyadari kalau kita dalam keadaan kering rohani. Contohnya, kita menjalankan aktivitas keagamaan kita, tapi hati kita tidak lagi hidup bagi Tuhan. Kita kering dalam doa, kita meragukan kasih Tuhan, kita menghadiri ibadah, tetapi hanya sebagai rutinitas saja. Kapan rohani kita menjadi kering? Ketika kita perlahan membiarkan hal lain menguasai hati kita, dan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam diri kita. Penyebab kering rohani yang pertama adalah adanya jarak dengan Tuhan. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 5-6. Yohanes 15 ayat 5-6, di ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ketika kita menjauh dari Tuhan, perlahan rohani kita akan mengalami yang namanya kering rohani. Seperti ranting yang dipotong dari pohon, lama-kelamaan akan mengalami kematian. Rohani kita akan mati jika kita terputus dari Tuhan. Nah, hal yang kedua, penyebab kering rohani yang kedua adalah dosa. Kita membaca di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa merupakan penghalang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada dosa yang besar atau dosa kecil, karena dosa tetaplah dosa. Ketika kita lebih memilih dosa, maka akan membuat adanya jarak kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kematian rohani kita secara perlahan-lahan. Nah, poin yang ketiga, penyebab kekeringan rohani yang ketiga adalah kita lebih mencintai dunia. Kita membaca di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dalam hal ini, kita dapat menjadi kering rohani karena kita mencintai hal-hal lain yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Rasa cinta kita tidak lagi kita tujukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia. Ya, kita lebih fokus kepada hal-hal yang fana dan mengabaikan hal-hal yang kekal. Pada saat kita mengalami kering rohani, maka kita harus kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita memberikan waktu kita untuk bersama Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau meninggalkan dosa. Yang ketiga, kita mau fokus kepada hal-hal yang rohani dan yang kekal. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, penyebab kekeringan rohani
Yang pertama adalah adanya jarak dengan Tuhan, yang kedua dosa, dan yang ketiga adalah kita lebih mencintai dunia. Sekian sharing saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati.